Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Astuti Haryati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Kami di sini akan membahas tentang materi Helenisme dan Neoplatonisme. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Tri Askiana dengan NIM 3521010, Laura Safina Salsabila dengan NIM 3521011, Rina Mailina Sari dengan NIM 3521012, Indah Suryaningsih dengan NIM 3521017, dan Naila Sekar Adriani 3521036. Mohon disimak ya teman-teman. Pengertian Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno, Helenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme secara umum istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Helenisme merupakan perpaduan kebudayaan bangsa Yunani atau Hellas, Mesir, dan Persia. Helenisme merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sejarah dari Jerman yang bernama Johann Gustav Droysen, yang menyatakan bahwa peradaban Helenistik merupakan gabungan kebudayaan Yunani dengan peradaban Timur Dekat. Budaya Helenisme merupakan lahir dari pengaruh filsafat Stoa atau Zeno, di mana Zeno sendiri banyak mengikuti filsafat Herakleitos. Herakleitoslah yang pertama kali menggunakan istilah logos dalam filsafatnya sebagai rasio dunia. Logos adalah sumber keteraturan alam semesta yang mengatur segala yang ada dalam hidup ini. Dalam pemikiran para filsuf Stoa, konsep logos digunakan dalam bentuk kekuatan imanen, kekuasaan atau hukum tentang keteraturan kenyataan. Selanjutnya, yaitu ada gelombang pengaruh Helenisme di kalangan umat Islam berlangsung cukup drastis pada masa akhir-akhir kekuasaan Umayyah dan disambut baik oleh para pemikir rasional yang secara sistematis melakukan invasi terhadap perkembangan pemikiran kefilsafatan. Setelah Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, setelah Aristoteles, pemikiran Yunani merosot sampai pada akhirnya muncul masa Helenisme. Persentuhan pemikiran Helenisme berlangsung selama ribuan tahun, tepatnya 5 abad setelah Aristoteles, yang pada akhirnya Helenisme tersebut juga memiliki pengaruh pada filsuf muslim di masa sesudahnya. Pemikiran Helenisme tersebut menjadi aliran tersendiri dalam filsafat sejak periode Yunani klasik. Bahkan, pengaruh pemikiran aliran filsafat ini telah membentuk pola pemikiran tersendiri di kalangan para tokoh filsuf muslim, yang pada akhirnya terjadi pro kontra dalam mencermati terjadinya invasi unsur-unsur Helenisme di kalangan mereka. Selanjutnya ada pemikiran Epikuros. Unsur-unsur Helenisme dari pandangan Al-Kindi merupakan invasi dari antara lain dari pemikiran Epikurisme. Sebagai tokohnya adalah Epikurus yang berasal dari Athena. Epikurus mengemukakan bahwa agar manusia bahagia dalam hidupnya terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa. Menurutnya, banyak manusia yang hidupnya tidak bahagia karena dihantui rasa ketakutan. Sedangkan pemikiran Al-Kindi selanjutnya banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, Plato, dan Neoplatonisme, utamanya dalam memahami hakikat pertama, yakni Tuhan yang Esa. Sama halnya jika dikatakan bahwa yang ada atau yang ilahi memiliki derajat yang lebih tinggi dari dunia materi.
Selanjutnya, pemikiran aliran filsafat Stoa dan skeptisisme. Dalam Stoa, istilah logos menunjuk pada sifat dunia dan merupakan konsep yang sejajar dengan Allah. Dalam pemikiran Yunani kuno, filsafat pernah dibuat praktis. Filosofis dari Kirene, Hegesias misalnya, berkeyakinan bahwa filsafat berfungsi mengajarkan cara menghindari penderitaan. Banyak kaum Epikurean menganut pandangan yang sama. Kaum Stoa menganggap perolehan apatia atau ketentraman batin sebagai tujuan filsafat. Neoplatonisme percaya bahwa tujuan filsafat adalah bersekutu dengan yang ilahi. Filsafat atas skeptisisme teologis itu adalah bahwa bagaimanapun kita harus menggunakan konsep-konsep insani kalau kita berbicara dengan Allah. Kalau kita berbicara tentang Allah. Sebab tanpa konsep itu mustahil kita berpikir dan berbahasa. Kemudian pemikiran Politinus. Tokoh paling penting dalam Neoplatonisme adalah Politinus pada tahun 205 sampai 207 Masehi. Yang mempelajari filsafat di Alexandria, kota yang menjadi titik temu utama filsafat Yunani dan mistisme timur selama berabad-abad. Politinus percaya bahwa dunia tertentang antara dua kutub. Di ujung yang satu adalah cahaya ilahi yang dinamakannya Yang Esa, ujung yang satunya adalah kegelapan mutlak yang tidak menerima cahaya dari Yang Maha Esa. Menurut Politinus, jiwa disinari oleh cahaya dari Yang Esa. Sementara materi adalah kegelapan yang tidak mempunyai kebedaan yang nyata. Tetapi bentuk-bentuk di alam ini mendapatkan sedikit cahaya dari Yang Esa. Maksudnya bahwa segala sesuatu menyimpan misteri ilahi. Tapi yang paling dekat dengan Tuhan adalah jiwa kita. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan melalui via Gmeet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.